Oke, halo selamat datang kembali di Bacotan KB dan kali ini seperti biasa Bacotan KB itu selalu membawakan sebuah sumber-sumber dengan informasi-informasi dengan data-data yang valid, no debat. Dan nanti Bacotan KB lebih banyak sih kontennya, cuma nggak sekarang. Karena sekarang kan lagi terbatas nih PSBB, PPKM, COVID-19 di kosan dan nanti ya mungkin akan kita lebih lebar luaskan kali ya, nggak cuma di sini doang. Nanti mungkin kita bakal membahas hal-hal lain. Oke, patch terbaru Mobile Legends Bang Bang pada tanggal 20 bulan Juli 2021, yang mana itu adalah hari gua baru ada waktu untuk membuat hal ini, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan di mana akan ada beberapa poin penting yang bisa gua bahas di sini, termasuk dengan poin awal gua notes to note. Note to notes ini adalah catatan yang perlu dicatat. Kenapa pakai kata-kata yang ribet ya KB? Sebenarnya ada 5 poin penting yang gua catat di sini, di mana hero baru Nathan akan rilis pada tanggal 23 Juli, 3 hari dari sekarang. Lalu MPL Season 7 akan dimulai pada tanggal 13 Agustus 2021. Ini bukan info lambe lagi, tapi ini adalah info yang sudah valid dan sudah ada di Instagram dari @mpl.id.official. Ya berarti sekitar tanggal 9 MDL-nya. War X di nerf, begitu juga dengan Harley dan Xborg, yang mana merupakan priority. Ini tiga ini udah kayak hal yang berkesinambungan. Harley, Xborg yang sering dipick, War X juga yang kalau misalkan kita melihat di beberapa hasil scrim atau hasil ranked itu War X selalu ada. Minimal satu hero aja bawa War X. Jadi sekarang mereka udah benar-benar pelan-pelan di nerf. Beberapa adjustment pada item ROM juga terjadi. Nggak cuma item ROM tapi penetration item juga terjadi. Lalu tidak terlalu banyak perubahan signifikan. Nah ini poin penting juga. Kenapa menurut gue poin penting? Karena balik lagi setiap ada patch pasti akan ada perubahan, dan yang dicari adalah perubahan serta cara adaptasi. Dan ini yang gue catat di sini. Kita bakal mulai dari hero adjustment seperti biasa, dimana Karina nih kemarin sempat di revamp and then tiba-tiba sekarang masuk ke hero adjustment. Walaupun terlihat ada pasif yang di nerf dari total HP loss damage, kalau nggak salah itu dari 13% jadi 11% doang. Namun damage skill 1 Karina ini lebih stabil dan juga lebih berdamage untuk skill keduanya. Jadi bisa diibaratkan Karina ini ditingkatkan dari power spike-nya yang aktifnya yang bisa dipencet daripada pasifnya, karena pasifnya itu kan kayak Kari ya, total HP loss damage 3 hit keluar true damage, 3 hit keluar true damage. Dan Karina ini pelan-pelan menjadi sebuah jungler situasional, karena ya kalau di MPL scene kita jarang banget emang ngelihat Karina untuk muncul ya, tapi untuk sekarang sebenarnya MLBB atau Mobile Legends Bang Bang tuh kayak pengen bener-bener jadiin Karina tuh opsi jungler yang bener-bener apa ya, bahkan priority kayaknya perlahan-lahan, karena di buff coy. Untuk 2 kali patch terakhir Karina bener-bener ayo naik karena Alpha udah mulai naik, Saber naik, Minotaur naik gitu kan. Saber sih gara-gara pick off-nya emang semenjak yang saat itu yang project apa ya gue lupa namanya, yang sama Layla dan segala macam sama Zilong itu, dia bener-bener bisa menjadi salah satu situasional Saber. Dan Karina juga perlahan-lahan pengen dibuat seperti itu. Pakito juga mendapatkan adjustment yang cukup mengubah playstyle dari Pakito sendiri, di mana stack dari Pakito sekarang cuma 3. Tapi sekarang basic attack dari Pakito tidak akan menjadi hitungan stacks bagi Pakito sendiri. Walaupun begitu, Jab, skill 2 dari Pakito juga mendapatkan sedikit perubahan pada physical attack bonus, yang mana membuat Pakito akan sangat mempengaruhi atau dipengaruhi kali ya. Akan sangat dipengaruhi oleh item damage. Jadi Pakito di sini benar-benar berubah total ya kalau bisa gua bilang, karena dari stacks-nya sekarang cuma 3, ultimate-nya aja yang dulu nambahin 2 stack sekarang cuma 1 stack. Bahkan untuk physical attack udah gak bakal bisa nambahin stack-nya Pakito sendiri. Jadi Pakito benar-benar gak bisa dipakai apa ya, asal-asalan mungkin kali ya bahasanya ya. Karena pakai Pakito jadi harus milih, bener-bener milih gitu loh. Ultimate-nya, pasifnya itu digunakan kapan, terus apakah mau pakai jab atau pakai yang pasif biar absorbnya gede, atau pakai stun effect dengan menggunakan knockout strike. Pakito bener-bener jadi opsi yang menurut gue kompleks sih, karena dia juga harus bikin item damage kalau mau kerasa dari skill 2-nya, dari damage-nya. Ini menurut gue nerf yang signifikan dan membuat Pakito bahkan menjadi hero yang soon sebenarnya tidak akan menjadi pilihan dari competitive scene. Pakito mungkin akan hilang perlahan-lahan soon ya. I mean bukan soon maunya, tapi soon, SOON, as soon as possible, ASAP maybe. Pakito perlahan-lahan akan menghilang. Nggak tahu sih gua. Kayak kalau dengan pasif yang kayak gini menurut gua lebih megang Chow sih, karena basic attack-nya udah nggak nambahin pasif. Jadi ya bye bye Pakito on XP lane. Kayak I mean masih banyak pilihan selain Pakito yang bisa dipilih di XP lane. Barats kah, mungkin Balmon kah, lalu ada Benedetta. Benedetta kayaknya bakalan menang dengan Pakito kalau gitu, for sure. Oh, selain tadi XP lane yang gue bahas atau gue sebutkan, Popheus juga bisa menjadi salah satu pilihan atau bahkan situasional. Karena Popheus mendapatkan adjustment yang dimana skill satunya dikurangi cooldownnya dari 3,5 detik menjadi 2,5 detik. Ini merupakan buff yang gila karena lu bisa nge-spam dengan Popheus, dan bahkan Popheus ini sangat berkesinambungan dengan pick-pickan
di akhir-akhir sekarang kayak ranked competitive scene itu kan pasti minimal ada hero-hero ngedash atau hero-hero yang bisa diambil sama Popheus, dan Popheus benar-benar bisa jadi pilihan untuk sekarang. Kayak Lunox, apalagi Hayabusa, Saber segala macam, Benedetta itu punya pasif atau punya dash gitu loh. Yang mana bisa men-trigger pasif dari Popheus dan ultimate-nya Popheus sendiri. Yang mana nanti Popheus bakal lebih mudah untuk digunakan ketika base damage dan magic power untuk ultimate juga ditingkatkan. Makanya Popheus di sini, wow, buff yang menarik sekali untuk beberapa hero yang bahkan underrated. Popheus, gue cukup terkejut sih. Maksudnya Mobile Legends Bang Bang bener-bener pengen ngebalancing semua sisi dari hero-heronya, which means good. Ya gue menunggu banget Popheus di season ke-8 bakal kayak gimana nanti di MPL. Popolen Kupa yang kerap kali digunakan sebagai support untuk team fight, kali ini ditingkatkan dari atribut dan combat ability-nya. Ya, ini kayaknya gue bisa simpulkan bahwa Munton pengen bikin PNK atau Popolen Kupa ini berdamage daripada jadi support. Karena terlihat dari skill 2-nya, absorb damage-nya bisa dibilang memang ya basic attack-nya ditingkatkan, tapi untuk dari knock off airborne-nya dikurangin. Terus skill trapping-nya, cooldown reduction-nya tuh ditingkatkan. Jadi ayolah jangan jadi support lah gitu mungkin ya kalau dari gua. Tapi Popolen Kupa mau gimana pun akan tetap menjadi salah satu hero support dengan permasalahan yang mengerikan, apalagi menengok dari Popolen Kupa sendiri yang seandainya dia dijadikan prioritas untuk roamer, dia tidak akan terlalu banyak untuk kelihatan di map. Jadi untuk serangan atau surprise attack-nya menurut gua Popolen Kupa masih harus diperhatikan. Masih possible kok jadi support walaupun dengan ability-nya yang dikurangi untuk supporting, tapi ditingkatkan untuk team fight. Dan bagus banget sebenarnya karena balik lagi ya, untuk Popolen Kupa damage sendiri memang jarang untuk digunakan, tapi tidak menutup kemungkinan nantinya di season ke-8 bisa aja yang menggunakannya. Karena di MPL PH sana itu sempat ada Popolen Kupa di samping juga, dan bahkan gak cuma di PH, kalau nggak salah MY deh. MPL MY sempat ada juga kemarin. Hero adjustment selanjutnya adalah Minotaur yang di buff, dimana sekarang makin dipermudah untuk mendapatkan rage power. Yang sebelumnya untuk rage regen, rage trigger itu kurang banget. Jadi shout out untuk mungkin user-user Minotaur. Mungkin ini waktunya kalian untuk kembali, apalagi sekarang kayak tank-tank gede udah mulai pada dipakai lagi sih daripada support-support yang Matilda, Estes gitu. Karena Minotaur juga merupakan, menurut gua ya, merupakan support lengkap gitu loh. Dia punya heal, dia punya CC power, dia punya slow, dan dia tanky gitu loh. Jadi di late game dia sangat berguna sekali. Sun yang semenjak di patch sebelumnya mendapatkan beberapa perubahan, langsung kerap kali muncul di ranked queue. Dan dengan cepat juga MLBB melakukan nerf terhadap hero ini dan mengubahnya menjadi hero scaling ke late game karena skill satunya menjadi constant cooldown reduction. Perlu dicatat, constant cooldown reduction ini bahasa gue yang nggak tahu dimengerti atau enggak, karena dari awalnya yang Sun itu skill satunya doppelganger dari escape dan juga chasing skillnya itu dari 10 sampai dengan 7,5 detik. Sekarang benar-benar dijadikan 10 detik aja. Jadi menurut gua untuk user Sun wajib banget bawa item attack yang ada cooldown reduction atau ya minimal 10% cooldown reduction untuk membuat escape dan trigger doppelganger dari Sun sendiri makin cepat. Dan menurut gua dengan Sun yang seperti ini tidak menutup kemungkinan kita akan melihat Sun dengan Endless Battle mungkin, atau Hunter Strike mungkin. War X kayaknya wajib sih karena 10% cooldown reduction, dan tidak menutup kemungkinan juga Sunnya akan mendapatkan item seperti Oracle, karena Oracle item yang bagus lah untuk regennya Sun sendiri. Dan balik lagi kayak tadi, kayak hitungan persenan cooldown reduction yang ada di Mobile Legends. Misalkan Sun mau mainin 40% cooldown reduction, ya berarti maksimal dari skill escape ya, skill satunya dan skill 2-nya dia punya sekitar 6 detik lah, maksimal banget. Itu udah maksimal banget deh harusnya. Udah sama mungkin pakai purple buff dan segala macam. Jadi Sun menjadi salah satu pilihan yang cukup menarik untuk diracik walaupun dia mendapatkan nerf, karena nerfnya itu cuma di cooldown reduction, and then sisanya untuk dari segi damage, dari segi pasif tidak ada yang dikurangi sama sekali. Sun masih OP. Hero adjustment selanjutnya adalah Harley yang mendapatkan nerf di pasifnya, di mana stack dari magic defense reduction sebelumnya adalah 15, yang maksimal dari magical defense reduction itu adalah 30 penetration, menjadi 10 saja, maksimal 20, karena 1 poin stack dari Harley itu adalah 2 magic defense reduction. And then namun kalau misalkan first itemnya Harley Genius One, tapi gue catat di sini kalau misalkan first item Harley-nya Genius One ini tidak terlalu berbeda jauh dari patch sebelumnya, walaupun Genius One-nya sendiri udah di nerf, tapi tetap menurut gua di early game Harley apalagi megang yang kayak item Genius One gitu, di mana musuhnya belum punya item damage reduction untuk magic, bagus banget Harley masih akan tetap menjadi pilihan sepertinya. Yves mendapatkan nerf juga dari immobilizing duration-nya, yang mana kalau ultimate kan ada kotaknya Yves tuh, yang kalau kita nempel sebelumnya 0,5 detik, sekarang cuma 0,3 detik, jadi kayak nggak berasa sama sekali. Dan shield magic powernya juga dikurangi dari maksimal 900 plus 150 magic power menjadi 800 plus 120 magic power. Jadi Oracle mungkin dibutuhkan sama Yves, tapi immobilize-nya
membuat Yves tidak menjadi priority lagi. Tapi balik lagi sih, memang slow effect dari Yves tetap mengesalkan, tetap annoying, dan tidak menutup kemungkinan Yves akan pelan-pelan tergantikan oleh Varsha, for sure, di mid lane-nya terutama. Hero adjustment selanjutnya ada Lunox, dimana yang kita tahu pasif Lunox ada dua, ada penetration, ada defense. Nah, penetrationnya sekarang dikurangin dari chaosnya, dimana setiap yang kita tahu dari pasif Lunox itu mendapatkan 1,5 penetration total max HP. Tapi sekarang penetrationnya dikurangi menjadi 0,8% saja. Tidak hanya itu, defense dari Starlight Pulse-nya juga dikurangin dari 2 menjadi 1,2, membuat Lunox semakin squishy. Luoi sementara itu mendapatkan buff kebalikannya yang cukup mengerikan karena berpengaruh bagi pasif damage-nya dan juga di mana damage-nya akan meningkat sesuai dengan level dari Luoi. Jadi pasif damage-nya akan meningkat sesuai dengan level dari Luoi. Kalau Luoi unggul level, dia bakal makin lebih mengerikan dari pasif attack-nya. Ya, terutama untuk dari Yin Yang ketemu gitu. Duar. Lalu menjadikan Luoi juga sebagai situational mid lane pick lagi. Lalu ultimate-nya juga yang ditingkatkan semenjak level 1 atau di level 4. I mean, ultimate itu kan ada 3 level ya. Di level 4, level 8, level 12. Dan di level yang pertama atau level yang keempat ini, Luoi itu udah makin jauh lagi ultimate-nya. Jadi makin bisa melakukan ganking dengan lebih bebas. Lalu hero adjustment selanjutnya adalah Matilda, yang menjadi mengerikan karena pasif enhance basic attack-nya ditingkatkan. Namun Soul Bloom atau skill satunya ini benar-benar mendapatkan nerf dari total magic power bonus. Ingat ya, magic power bonus, bukan magic powernya. Magic powernya malah ditingkatkan, tapi magic power bonusnya itu ditingkatkan. Jadi Soul Bloom ini unik banget kalau menurut gua. Skill utama atau skill pertama dari Matilda yang mana magic basic powernya itu ditingkatkan. Jadi damage awal magicalnya itu ditingkatkan. Tapi magic power bonusnya itu dikurangin. Kalau misalkan magic base attack itu, misalkan kita dari level 1, kita ambil skill 1, itu udah sakit. Tapi kalau misalkan kita tambahin item magical, belum tentu bakal lebih sakit. Karena magic power bonus dari item itu tidak sesuai, atau persenannya tidak besar sebesar sebelumnya. Jadi Matilda kayak dituntut pelan-pelan digeser ke support untuk, udah lu di support aja, lu bikin item tank, lu jadi roamer, lu bikin oracle, biar tebel tuh, biar sekali guided wing, biar bisa cooldown reduction. Ya, gambaran Mobile Legends Bang Bang dengan patch kali ini. Lalu Balmond ditingkatkan power cooldown dari skill 2 dan ultimate-nya. Ini membuat Balmond makin menjadi EXP laner priority karena dia makin cepat untuk muter-muter, terus juga ultimate-nya cuma 18 detik di level yang ke-12, dan Balmond makin bagus untuk kontes di EXP lane dengan build cooldown reduction, Bloodlust X, War X, Oracle, dan anything yang bisa membuat dia mendapatkan 40% cooldown reduction dan membuat Balmond makin lebih spam lagi dengan skill-skillnya. Dan ini Balmond bakal kontes banget buat Xborg. Jadi makanya ketika ada satu hero yang OP, ternyata kontesnya Balmond benar-benar langsung di buff abis-abisan. Mobile Legends Bang Bang. Wow, kelihatan banget di sini. Atribut Benedetta selanjutnya juga mendapatkan sedikit nerf, di mana base HP atau darah dasarnya dia di level yang pertama, dan base physical defense-nya dikurangi. Jadi menurut gua Benedetta harus tetap membuat item defense. Jangan terlalu bernafsu-nafsu untuk membuat item yang physical attack banget, karena base physical defense-nya dikurangi di sini. Lalu hero adjustment terakhir di sini bisa kita lihat ada Xborg. Skill satunya di nerf, damage-nya dari 10 sampai dengan 100 menjadi 25 sampai dengan 100. Menjadikan Xborg tentu menjadi priority, namun tetap bisa menjadi, yang mana adjustment ini membuat Xborg belum tentu menjadi priority, namun tetap bisa menjadi priority. Kenapa bisa gue bilang begitu? Karena ya mindset kayak Xborg OP, ambil aja. Ya lah, nerfnya gak kerasa. Ya gak sih? Kayak gitu doang. Kayak ultimate masih sakit dan segala macamnya. Untuk hero adjustment selanjutnya yang mendapatkan buff yang cukup tinggi dari ultimate Nightmare Spawn-nya, yang mana si Johnny yang tadinya cuma mendapatkan 500 sampai dengan 2500 HP enhance, sekarang 1000 sampai dengan 3000. Jadi makin tebel lagi tuh Johnny, makin BBC. Tigreal juga mendapatkan nerf dari area skill pertamanya, yang mana memang ia merupakan tank yang mampu melakukan poking damage seluas area mage. Ini tertulis di patch-nya, jadi agak sarkastik memang karena emang Tigreal memiliki area of effect seluas Nana, tapi dia kan bukan mage gitu loh. Jadi dikurangin gitu loh dari area of effect-nya. Ya, yang sabar aja user Tigreal, karena ultimate-nya masih belum di nerf untungnya. Namun yang terakhir, Glue juga mendapatkan nerf dari HP regen per second-nya ketika menjadi split. Ketika menjadi anak-anakan kecil itu dari 4 sampai 5% menjadi 3 sampai dengan 3,5%. Ini pelit banget sih. 3, 3,25, 3,5. Wow, untuk seorang Glue yang mau nggak mau jadinya dia wajib bikin Oracle. Kasihan banget Glue sekarang. Oke, untuk Battlefield adjustment selanjutnya,
Setelah selesai dengan hero adjustment, kali ini kita sudah berada di battlefield adjustment, di mana ROM item and courage dikurangi physical atau magic powernya dari 15 sampai dengan 38 dan menjadi 13 sampai dengan 33. Sama halnya seperti Favorom item yang mendapatkan adjustment juga, yang sekarang Favorom item itu tidak terpicu ketika teman di sekitar kita membutuhkan HP atau dalam keadaan yang sekarat, kecuali kita yang nge-trigger pasifnya. Jadi mau nggak mau si healernya ini, si yang pemegang ROM favor item ini harus nge-trigger dulu healnya ke temannya, baru akhirnya keluar pasifnya seperti itu. Dan untuk dua pasif ROM item ini, gue hanya ingin mengingatkan bahwa ROM item akan aktif ketika sepatu kita atau ROM item kita itu ada di angka 600. Jadi kalau misalkan di bawah 600 itu belum aktif sama sekali. Kalau misalkan di atas 600 itu scalingnya, makanya encourage-nya kan ada yang 15 sampai 38, 13 sampai 33, itu berdasarkan total angka dari ROM itemnya tersendiri. Kalau misalkan 600 itu paling basic, berarti 13. Kalau misalkan 1500 itu berarti 33 magic dan physical power tambahan dari encourage. Dan itu yang mungkin harus diketahui beberapa roamer gitu loh. Jadi dia makin yakin untuk team fight. Lalu ada item juga, di mana item selanjutnya selain item ROM ada War X yang sekarang tidak bisa dikontes dengan Radiant Armor, di mana sebelumnya bisa. Padahal Radiant Armor ini kan item magic defense, tapi dia bisa meminimalisasi War X passive penetration. Itu aneh. Namun ya wise banget untuk Mobile Legends Bang Bang melakukan nerf juga terhadap War X. Jadi nggak cuma counter dari War X tersendiri, Radiant Armor yang dihilangkan, tapi passive penetrationnya juga dikurangin, membuat War X sepertinya tidak akan selalu menjadi sebuah pilihan, namun tetap akan menjadi sebuah pilihan. Karena coy, murah banget, 1970. What the fuck? 1970 mah ini Bloodlust X. 1980, sorry. War X ini murah banget sumpah. Karena untuk para fighter, para jungler, ini item yang cepat untuk didapatkan, apalagi yang gold laner, men. Makanya kalian pasti nggak kaget ngelihat assassin kayak Hayabusa, saya berdapetin War X cepet banget, apalagi mereka punya ability untuk solo kill ability. Beberapa item seperti Malefic Roar, Shadow Twin Blade, Genius One, Divine Glaive, Radiant Armor, Twilight Armor juga mendapatkan adjustment. Hanya saja ada beberapa perubahan yang di nerf dan di buff. Yang di nerf adalah Malefic Roar, Genius One, Divine Glaive, dan juga Radiant Armor, yang sebenarnya menurut gua ini nggak di nerf banget, tapi lebih ke di buff juga sebenarnya. Shadow Twin Blade, Radiant Armor mendapatkan adjustment yang cukup menarik, serta dengan Twilight Armor. Oke, gue bahas dari Malefic Roar sama Divine Glaive dulu, karena sama penetrationnya dikurangin dari 40% sampai dengan 35% doang sekarang. Ini wise or not, tapi kalau misalnya ditanya wise atau enggak, ini malah membuat Mobile Legends Bang Bang makin menarik, karena item yang tadinya konstan lama banget, Malefic Roar, Divine Glaive di 40%, sekarang jadi 35%. Kayak apa yang terjadi? Apa yang pengen dibuat sama Mobile Legends Bang Bang? Apa yang pengen ditunjukkan di teamfight nanti di MPL? Apakah durability ataukah apa gitu loh? Gue belum tahu untuk sekarang. Tapi selain itu juga ada Genius One yang di nerf juga, di mana magic defense reduction-nya dikurangin dari 3 sampai dengan 10 menjadi 2 sampai dengan 9. Yang aneh adalah Shadow Twin Blade. Ini aneh banget sumpah. Shadow Twin Blade di buff, makanya gue kasih titik 2 karena gue ketawa ngebacanya. Yang dimana magic powernya ditingkatkan dari 70 menjadi 75. I mean, guys, lihat Kaja, lihat hero-hero dengan Shadow Twin Blade yang mana mengobrak-abrik Land of Dawn. Ini perlahan-lahan emang mungkin junglernya bakal ke arah mage kah? Atau ya Mobile Legends Bang Bang emang pengen ngasih assassin match di gold lane aja jadi carry gitu loh. Gue nggak tahu sih untuk yang sekarang, tapi ini membuat Shadow Twin Blade bisa menjadi priority item juga untuk beberapa hero. Ya, let's say Kaja, Karina, Harley, bahkan banyak. Radiant Armor di sini ada nerf, ada buff, di mana magic damage reduction-nya dikurangin dari 4 sampai dengan 11 menjadi 3 sampai dengan 10. Tapi darah tambahannya meningkat dari 800 sampai dengan 950. Dan untuk yang terakhir adalah pasif dari Twilight Armor, di mana damage untuk lawan yang menyerang kita ditingkatkan dari 4% of max HP menjadi 5% dari total darah yang kita miliki. Untuk yang sekarang mungkin summary-nya seperti yang gue bilang tadi di awal, tidak terlalu banyak perubahan dari segi gameplay, hanya saja priority pick-nya mungkin bisa perlahan-lahan agak sedikit mendapatkan perubahan. Karena ya kayak tadi, Shadow Twin Blade ditingkatkan, Malefic Roar dikurangin, terus beberapa item juga dikurangin, ada beberapa hero juga yang kayak Pakito yang sebenarnya perlahan-lahan akan hilang dari EXP lane karena mungkin akan tergantikan dengan Barats, Elise, Balmond. Banyak lah untuk di EXP lane itu yang
kuat-kuat maksudnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan glue yang dikurangin dari regennya masih bisa digunakan. Ini ada priority juga menurut Coleus di bawah. Kalau misalkan teman-teman bisa zoom atau bisa screenshot, itu bisa di zoom atau bisa diperbesar gitu. Itu benar-benar bagus banget dari coach Dewa sendiri. Yang mana ini menurut gua catatan yang cukup penting bagi beberapa atau gua pribadi untuk melihat siapa yang akan menjadi priority pick, siapa yang akan menjadi situational pick juga. Karena Lunox aja kalau kata Coleus ini dari priority jadi situasional. Dan menarik banget untuk kita saksikan nanti MPL season yang ke-8. Anyway, thank you and see you untuk di patch kali ini. Gua KB, gua pemohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, segala macamnya. Dan jangan lupa juga untuk tonton live streaming gua di Nimo. By the way, ini untuk pertama kalinya gua setelah mungkin dari Desember sampai dengan sekarang tidak membahas patch terbaru dengan live stream. Karena ini jadi konten doang dan kaget gue juga sama diri gue sendiri. Kayak, what happened? Tapi gak apa-apa, jadi konten YouTube dulu. Nanti baru mungkin bakal gue bahas di live stream. Anyway, thank you banget yang udah pada nonton and see you on another video. By the way, mungkin sampai sini aja. Anyway, thank you banget and see you on the next video. Bye.